Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi untuk transaksi, di mana persamaan akuntansi memiliki dua kolom. Yang pertama kolom aktiva, yang kedua kolom pasiva, di mana masing-masing kolom masih memiliki kolom-kolom lainnya. Seperti yang di kolom aktiva ada tanggal, kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Sedangkan di kolom pasiva ada utang, modal, dan keterangan ini untuk pasiva dan juga untuk aktiva. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi yang pertama pada tanggal 1 Mei. Di sini pada tanggal 1 Mei Pak Mukhtar menyetor uang tunai sebagai modal perusahaan sebesar 3 juta. Di mana 3 juta ini masuk di dalam kolom kas dan juga kolom modal. Jadi aktiva dan pasiva ini harus sama-sama diisi. Kemudian pada tanggal 3 Mei, Pak Mukhtar membeli peralatan secara kredit di PT Asia Afrika senilai 2.400.000. 2.400.000 ini masuk di kolom peralatan. Kemudian di pasivanya masuk di kolom hutang. Kemudian tanggal 4 Mei di sini kasnya 3 juta. Di sini kasnya masih 3 juta. Nah, di tanggal 4 Mei ini Pak Mukhtar membeli beragam peralatan senilai 600. Jadi kas tadi 3 juta dikurang dengan 600, biaya perlengkapan hasilnya jadi 2.400.000. Jadi 600 tadi dimasukkan juga ke dalam perlengkapan. Di peralatan masih 2.400.000, di utang masih 2.400.000, di modalnya masih 3 juta. Karena belum mengalami penambahan dan pengurangan. Kemudian tanggal 7 Mei, Pak Mukhtar menerima jasa pengobatan karyawan Citra sebesar 850.000. Jadi otomatis kasnya bertambah karena Pak Mukhtar memperoleh pendapatan. Jadi 2.400.000 ditambah 850.000 hasilnya 3.250.000. Di sini perlengkapan masih sama 600.000, peralatan masih 2.400.000, utang masih 2.400.000. Kemudian di modalnya tadi ditambah 850.000 karena mendapat pendapatan, jadi hasilnya 3 juta ditambah 850.000 menjadi 3.850.000. Pada tanggal 10 Mei, Pak Mukhtar membayar sewa ruang bulan ini sebesar 250.000. Otomatis kasnya berkurang. Jadi 3.250.000 dikurang dengan 250.000 hasilnya 3 juta. Di perlengkapan masih sama 600.000, di peralatan masih 2.400.000, di utang masih 2.400.000, di modalnya juga ikut berkurang menjadi dari 3.850.000 dikurang 250.000 menjadi 3.600.000. Lalu untuk tanggal 12 Mei, Pak Mukhtar menerima jasa pengobatan karyawan PT Lestari sebesar 1 juta. Tetapi yang diterima baru 500, jadi otomatis 500.000 masuk ke dalam kas. Kemudian tadi kan 1.500.000 baru dibayar 5 juta, jadi sisa 1 juta. Jadi sisa 1 juta ini masuk di piutang. Kemudian perlengkapan masih 600.000, peralatan masih 2.400.000, utang masih 2.400.000. Lalu modal ini ikut bertambah, tetapi ditambahkan dengan semua total penerimaan jasa pengobatan tadi. Jadi 3.600.000 ditambah dengan 1.500.000 hasilnya 5.100.000. Kemudian pada tanggal 15 Mei, Pak Mukhtar membayar cicilan pertama pembelian peralatan sebesar 200.000. Jadi di sini 3.500.000 dikurang dengan cicilan pertama pembelian
peralatan sebesar 200.000, jadi 3.500.000 dikurang dengan 200.000 hasilnya 3.300.000. Perlengkapan masih 600.000, peralatan masih 2.400.000, tetapi di hutangnya dikurangi karena tadi sudah dibayar 200.000, jadi 2.400.000 dikurang dengan 200.000 hasilnya 2.200.000. Modalnya masih 5.100.000. Untuk tanggal 20 Mei Pak Mukhtar mengambil uang sebesar 150.000 untuk keperluan pribadi. Otomatis kasnya juga berkurang, jadi 3.300.000 dikurang 150.000 hasilnya 3.150.000. Kemudian di perlengkapan masih sama 600.000, di peralatan masih 2.400.000, di hutang masih 2.200.000. Di modalnya juga ikut berkurang, dari 5.100.000 dikurang dengan 150.000 hasilnya 4.950.000. Untuk tanggal 28 Mei Pak Mukhtar membayar gaji karyawan sebesar 240.000. Jadi kasnya juga ikut berkurang karena untuk membayar gaji karyawan sebesar 240.000. Jadi 3.150.000 dikurang dengan 240.000 menjadi 2.910.000. Di perlengkapan masih sama 600.000, di peralatan masih 2.400.000, di hutangnya masih 2.200.000, di modalnya juga ikut berkurang dari 4.950.000 dikurang dengan 240.000 menjadi 4.710.000. Lalu untuk tanggal 29 Mei, di tanggal 29 Mei ini Pak Mukhtar membayar rekening listrik sebesar 45.000. Jadi otomatis dari kas 2.910.000 dikurang dengan 45.000 menjadi 2.865.000. Kemudian di perlengkapan masih 600.000, di peralatan masih 2.400.000, di hutang masih 2.200.000. Nah, di modal juga ikut berkurang, dikurangi dengan 45.000, jadi 4.710.000 dikurang dengan 45.000 menjadi 4.665.000. Kemudian di tanggal 30 Mei kasnya masih tetap sama, masih 2.865.000. Di perlengkapannya ini di tanggal 30 ini kan ada sisa perlengkapan yang masih ada senilai 275.000. Jadi otomatis di sini 600.000 dikurang dengan 275.000 menjadi 325.000. Kemudian di perlengkapan masih 2.400.000, di utang masih 2.200.000, di modalnya juga ikut berkurang, dikurangi dengan sisa perlengkapan tadi, jadi 4.665.000 dikurang dengan 275.000 menjadi 4.390.000. Yang terakhir pada tanggal 31 Mei, di tanggal 31 Mei ini kasnya masih 2.865.000. Kemudian di perlengkapan masih 325.000. Nah, di peralatan ini pada tanggal 31 Mei ini peralatan disusutkan 22% dari harga belinya, di mana 2% dari harga belinya adalah 48.000. Jadi 2.400.000 dikurang dengan 48.000 hasilnya 2.352.000. Hutang masih sama, masih 2.200.000. Di modalnya juga ikut berkurang, jadi 4.390.000 dikurang dengan penyusutan peralatan 48.000 menjadi
4.342.000. Jadi akumulasi dari semua ini di bagian aktiva, kasnya 2.865.000, piutang 1 juta, di perlengkapan 325.000, di peralatannya 2.352.000. Sedangkan di bagian pasipa di hutangnya 2.200.000, di modalnya 4.342.000. Jadi di mana kalau di persamaan dasar akuntansi harus sama aktiva dan pasipa. Kita lihat di bagian akhirnya ini. Kalau di kas ini ditambah piutang, kas ini ditambah piutang, ditambah dengan perlengkapan dan ditambah dengan peralatan. Kemudian hasilnya berapa? Kalau di pasipa ini utang ditambah dengan modal, hasilnya berapa? Lalu apabila hasilnya sama, maka sudah tentu hasilnya benar.